Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Teras Boyolali akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Probabilitas Tanah Longsor dan Mitigasi Bencana pada Masyarakat di Kawasan Lereng Gunung Merbabu. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Lovina Mila dan saya Marigita Mulia. Latar belakang, sebagai negara tropis yang berada di cincin api dunia menyebabkan Indonesia memiliki banyak pegunungan aktif. Selain itu, terdapat intensitas curah hujan yang tinggi setiap tahunnya sehingga menjadikan faktor bencana alam, khususnya bencana tanah longsor di kawasan lereng Gunung Merbabu. Seperti yang dapat dilihat pada tabel desa yang terkena bencana tanah longsor, diketahui bahwa kawasan Selau memiliki intensitas bencana yang cukup tinggi dibandingkan kecamatan yang lain berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Boyolali pada tahun 2020 sampai 2024. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan prediksi bencana longsor dan langkah mitigasi yang tepat bagi masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor. Dari latar belakang tersebut, kami mengajukan 3 rumusan masalah. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya bencana longsor di kawasan lereng Gunung Merbabu. Selanjutnya, bagaimana analisis kerentanan tanah longsor di lereng Gunung Merbabu. Dan yang terakhir, bagaimana langkah mitigasi masyarakat dalam mengurangi resiko bencana longsor. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lenco, Kecamatan Selau selama 10 minggu. Metode penelitian berupa observasi, eksperimen, dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu kuantitatif, deskriptif, didukung dengan data uji regolit, kuot gas tanah, uji daya tekan air, faktor keamanan, serta hasil uji regresi logistik ordinal. Penelitian ini menggunakan sampel tanah di Desa Lenco, Kecamatan Selau. Lantas, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bencana longsor di kawasan lereng Gunung Merbabu? Faktor yang mempengaruhi terjadinya bencana longsor yang pertama, pola petani yang salah. Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung menggunakan sistem pertanian vertikal atau pertanian lahan miring yang dilakukan secara turun-menurun, namun dapat berakibat fatal terhadap penyerapan air hujan. Selain itu, jenis tanah juga mempengaruhi penyerapan air dengan data hasil uji regolit tanah butiran halus sebesar 51,6%. Selanjutnya, curah hujan yang tinggi. Berdasarkan hasil observasi, didapatkan bahwa kawasan lereng Gunung Merbabu memiliki rata-rata curah hujan sebesar 30-50 mm setiap bulannya. Intensitas curah hujan yang tinggi mempengaruhi banyaknya air yang mengalir antar bedengan menyebabkan potensi longsor yang tinggi. Dan yang terakhir, alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian. Akibat penggundulan hutan, tanah menjadi tidak mampu menahan erosi air hujan sehingga dapat menyebabkan potensi tanah longsor yang lebih besar serta tidak ada akar yang kuat menahan tanah. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Lantas, bagaimana analisis kerentanan bencana longsor di kawasan lereng Gunung Merbabu? Berdasarkan hasil perhitungan kuot gas tanah, didapatkan hasil sebesar 0,16 kN per meter persegi dan volume air hujan sebesar 120 liter dan tekanan air hujan 0,2 kN per meter persegi serta debit air yang mengalir sampai dengan sebesar 0,33 desimeter kubik per detiknya dan faktor keamanan sebesar 0,8 termasuk dalam klasifikasi longsor stabil, di mana nilai didapatkan lebih kecil dari 1,7. Hal tersebut didukung dengan hasil uji mutual fitting information sebesar 0,003 lebih kecil pada 0,05. Uji fitness of fit dengan nilai signifikansi 1 lebih besar dari 0,5 bahwa model regresi sesuai dengan data observasi yang didapatkan. Dengan nilai pseudo skor bahwa variabel faktor penyebab bencana mempengaruhi variabel tingkat keamanan besar 89% dan hasil paralelans dengan nilai signifikansi 0,673 besar pada 0,05 serta hasil parameter estimate terkait dalam tabel berikut, di mana jika hasil didapatkan lebih besar pada 0,05 maka pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y dapat diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel faktor bencana alam dengan tingkat keamanan berpengaruh secara signifikan. Lantas, bagaimana langkah mitigasi bencana tanah longsor pada masyarakat di kawasan lereng Gunung Merbabu? Untuk mencegah terjadinya bencana longsor, maka dapat dilakukan beberapa upaya, yaitu dengan pertama, mengganti pola pertanian vertikal menjadi pola horizontal. Karena tanah di kawasan lereng Gunung Merbabu memiliki sifat tanah yang halus dengan tingkat porositas yang tinggi, maka perlu diganti di lahan horizontal akibat debit air hujan yang tinggi, di mana air akan bergerak melewati hulu sesuai dengan garis konturnya. Yang kedua, yaitu dengan penyuluhan kepada masyarakat terkait kerentanan bencana longsor menggunakan strategi preventif terkait materi pentingnya pencegahan dan konservasi kawasan lereng Gunung Merbabu dan strategi represif berupa kerjasama dengan pihak keamanan dan pihak kepolisian terkait denda penebangan ataupun penggundulan lahan sebagai shock terapi oknum masyarakat. Yang ketiga, yaitu dengan penggunaan pendekatan kultur kearifan lokal, masyarakat masih cenderung percaya terhadap pohon keramat yang tidak boleh ditebang, serta dengan adanya tradisi sesajen sendang yang dilakukan di Petilasan Selau, di mana setelah ritual akan dilanjutkan dengan membersihkan dan penanaman pohon. Maka dari hal tersebut dapat meningkatkan keamanan dan mencegah potensi longsor. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.